imbang 0-0 dan pertandingan ini dipimpin oleh wasit Yandri dan kita akan sama-sama menyaksikan kick off babak kedua. Belum terlihat ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Simon McManamy ataupun juga Salahuddin di babak kedua ini. Laga perdana Indonesia Super League antara dua tim yang berasal dari dua pulau yang berbeda, yaitu Pelita Bandung Raya dan juga Barito Putra. Pelita Bandung Raya hadir di Indonesia Super League musim ini sebagai tim merger antara dua tim atau Pelita Jaya dan juga Bandung Raya yang sebelumnya berada di Divisi 3 dari Liga Indonesia. Sedangkan Barito Putra adalah juara dari divisi utama musim lalu, di mana mereka menaklukkan Persita Tangerang. Dan juga salah satu laga yang dinantikan di sore hari ini akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang antara juara bertahan Indonesia Super League Sriwijaya FC menghadapi Persiba Balikpapan. Ya, kebetulan di Piala Inter Island Cup lalu Barito Putra dan Persiba saling berhadapan dengan skor 1-1. Kita lihat bagaimana Nova Arianto terus melakukan pengawalan kepada Jibril Kolibali. Sebentar ini tangan bebas bagi Barito Putra akan dilakukan oleh Sake Tedoy. Dan ini dia Nemanja Obrik. Sementara ini Henry Niombi sudah berada dalam kotak penalti. Pemain bertahan dari Barito Putra berusaha untuk menyambut umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Saki Tedoy. Kembali kita lihat kali ini bersiap-siap Yongki Aribowo pun mengarah ke tiang jauh. Kali ini peluang didapatkan. Masih ada pengamanan yang dilakukan oleh Dean Milovanovic. Ya, berhasil mengamankan bola. Lambung umpan dari Saki tadi. Untuk bola-bola atas ini memang Pelita Bandung Raya memiliki pemain-pemain yang memiliki postur cukup ideal seperti Den Milovanovic, Mio Dadic maupun pemain lokal seperti Nova Arianto. Riyandi Ramadana. Barito Putra pun masih memiliki sejumlah nama di bangku cadangan. Salah satunya adalah Supriyadi yang bermain di posisi belakang. Lalu juga ada Lucky Wahyu, mantan pemain Persebaya Surabaya yang juga bisa bermain di lapangan tengah. Dan tidak ketinggalan adalah saudara dari Boas Salosa, yaitu Nehemia Salosa yang berada di sektor depan yang juga sempat tampil mencetak gol untuk tim Barito Putra dalam ajang Selbes Cup ataupun juga Inter Island Cup. Ya, ketika mengimbangi Persiba Balikpapan. Ya, ini dia bagaimana kita lihat wajah dari Nehemia Salosa dan juga pemain asing Dae Won-ha. Ya, kita lihat Lucky Wahyu bersebelahan dengan Supriyadi. Bisa dibilang pemain-pemain cadangan yang dimiliki oleh pelatih Salahuddin di Barito Putra lebih berpengalaman jika dibandingkan dengan pemain-pemain muda yang ada di bench dari Pelita Bandung Raya. Sangat menarik strategi apa dari kedua pelatih ini di babak kedua yang akan diturunkan. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Nemanja Obrik oleh Agus Cima. Tackle dari Agus Cima terhadap Nemanja Obrik. Sementara ini bench dari Pelita Bandung Raya masih ada Edi Hafid Murtado dan juga Edi Kurnia yang seakan pulang kampung bermain untuk Pelita Bandung Raya. Ya, sama halnya dengan Eka Ramdhani tentunya, Ren. Sama-sama pernah bermain untuk Persib dan kini kembali tapi ke Bandung Raya. Jibril Kolibali. Lihat sudah bangkit Mio Dadic, bek tengah yang lama bermain untuk Persiba Balikpapan dan memperkuat Deltras musim lalu. Jadi Hartono, sepak pojok bagi Barito Putra. Kembali
Sundulan belum menemui sasaran dari Barito Putra. Dari Jibril Coulibaly. Jajang bagi Pelita Bandung Raya. Pelita Bandung Raya di musim ini memang akan menghadapi laga yang cukup berat. Setelah menghadapi Barito Putra, mereka juga akan melakoni partai kandang menghadapi Persiba Balikpapan pada tanggal 10 Januari. Lalu berikutnya mereka akan menjadi tamu dari dua tim Kalimantan Timur, yaitu Mitra Kukar dan Persisam Putra Samarinda pada tanggal 19 dan 25 Januari. Ini menjadikan awal yang sulit juga bagi Simon McManamy untuk bisa menunjukkan kelasnya di saat masih menemukan permainan terbaik, tapi mereka sudah harus menghadapi lawan-lawan kuat dan bermain tandang pula. Ya, sebetulnya kesempatan untuk mengambil poin ada di pertandingan pertama karena status dari Barito Putra yang merupakan tim promosi sama-sama masih buta kekuatan masing-masing dan Pelita Bandung Raya bermain di kandang. Hanya saja memang pertandingan pertama memang seringkali berjalan tidak mudah. Kesempatan bagi Pelita Bandung Raya melalui tendangan bebas. Pelanggaran dilakukan oleh Agus Cima terhadap Asep Ato. Nah, dia tendangan atau juga sepakan dari Agus Cima terhadap Asep Ato. Ini menjadi kesukaan dari Nemanja Obrich. Gaston Castanyo mencari peluang di dalam kotak penalti. Kita lihat Nemanja Obrich mengarah ke gawang kali ini, peluang emas dan gol perdana di Indonesia Super League di musim ini dicetak oleh pemain yang juga menerima kartu kuning pertama di Indonesia Super League, yaitu Den Milovanovic. 1-0. Pelita Bandung Raya unggul atas Barito Putra. Ya, ini sebuah keunggulan khas dari Nemanja Obrich, melakukan tendangan bebas, umpan yang sangat matang, diselesaikan dengan sangat dingin oleh Den Milovanovic, pemain asing mendapatkan kartu kuning pertama, mencetak gol pertama di Indonesian Super League 2013 dan menjadi pemain debutan. Kita lihat tidak ada yang menjaga Milovanovic dengan postur yang sangat ideal untuk menyambut umpan lambung. Ekspresi dari Hermansyah, penjaga gawang legendaris dari Indonesia, memeluk Simon McManamy dan menjadi hari yang cukup berwarna bagi Den Milovanovic. Debutan bagi Pelita Bandung Raya di kancah Indonesia Super League, mengantongi 2 nama dalam laga sore hari ini. Yang pertama adalah sebagai penerima kartu kuning pertama dan yang kedua sebagai pencetak gol pertama di Indonesia Super League 2012-2013. Ya, rekrutan yang bisa dibilang cukup tepat dilakukan oleh Simon McManamy. Den adalah pemain berusia 23 tahun, biasa menempati posisi gelandang tengah ataupun back tengah, tapi kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan. Mantan pemain yang pernah memperkuat timnas Australia U23, U17 dan U20. Berbicara tentang Den Milovanovic, dari awal juga kita sudah mengatakan bahwa pemain ini memiliki prospeknya cukup baik untuk bermain di Indonesia Super League dari penampilannya begitu tenang di sektor lapangan tengah. Ya. Memang hanya waktu yang dibutuhkan bagi Den Milovanovic untuk bisa beradaptasi dengan permainan keras dan juga cepat yang berada di Indonesia. Super League. Tendangan bebas dari Meka Nasirov. Ya, menguasai jalannya pertandingan di babak pertama, tapi mereka kecolongan melalui tendangan bebas, membuat wajah Salahuddin sedikit tegang di babak kedua ini. Ya, agak lengah memang para pemain belakang ataupun pemain-pemain yang sedang bertahan dari Barito Putra tadi ketika menghadapi sepakan bebas dari Nemanja Obrich.
pelatih Simon memang mengandalkan poros pemain asing dari belakang hingga ke depan. Ada Mio Dadic di lini belakang, Den di posisi gelandang bertahan, lalu ada Nemanja Obric di posisi gelandang tengah, dan terakhir tentu striker tunggal di lini depan, Gaston Castaño. Dan akhirnya Den Milovanovic yang bisa memecahkan kebuntuan melalui sebuah sundulan yang didapat dari umpan Nemanja Obric. Gol pertahanan dari Indonesia Super League musim ini tidak dilahirkan melalui sepakan, tetapi melalui sundulan kepala. Ya, Yang dilakukan oleh Den Milovanovic. dari sebuah set piece. Ya, bukan dari open play. Dan kali ini kembali para pemain dari Pelita Bandung Raya. Terlihat dengan gol yang dicetak oleh Den Milovanovic membuat ketegangan yang melanda para pemain Pelita Bandung Raya sedikit berkurang. Dan ini membuat Pelita Bandung Raya kali ini sudah berani bermain lepas di babak kedua. Ya, bermain sedikit lebih tenang dan terlihat lebih lepas. Pelanggaran dari Meka Nasirov terhadap Nemanja Obric atau Obray nih, Ren. Obray, alias Obric yang cutbray. Ya, masih mendapatkan perawatan pemain dari Barito Putra. Masih berusia 23 tahun, tentu sebuah keuntungan dengan usia yang masih muda. Ya, sangat bebas, tidak ada yang mengawal. Dan dengan melengkung khas dari Nemanja Obric disambut free header sebenarnya itu untuk Den Milovanovic. Ada sedikit kesalahan perhitungan juga dari Dian Agus yang tidak bisa mengantisipasi tendangan bebas yang arahnya menyilang tadi, sehingga bisa diterima dengan sangat sempurna oleh Milovanovic. Saki Tedoy. Terlalu bersemangat Novarianto melakukan pelanggaran tadi terhadap Yongki Aribo. Walaupun tidak di daerah yang berbahaya bagi Barito Putra atau juga Pelita Bandung Raya. Ketenangan diperlukan bagi Barito Putra untuk bisa kembali menguasai jalan pertandingan dan membalas gol dari Pelita Bandung Raya. Mia Solosa sudah melakukan pemanasan di tepi lapangan. Kita masih menunggu apakah dia akan dimainkan oleh pelatih Barito Putra, Salahuddin. Posisinya adalah striker Mia Solosa. Meka Nasirov membuang bola. Ini adalah Guntur Aryadi, stopper dari tim Barito Putra. Tampak mengalami masalah dengan kakinya dan akankah membuat Dae Won Ha, pemain asing asal Korea, dimasukkan oleh pelatih Salahuddin. Ya, berbenturan dengan Henry Nyombi dan kelihatannya salah tumpuan ketika mendarat sehingga terlihat kesakitan Guntur Aryadi. Agak merugikan tentu karena sebetulnya pelatih Salahuddin seperti akan memasukkan pemain menyerang, tapi justru harus kehilangan terlebih dahulu pemain belakang. Penampilan sebenarnya dari Guntur Aryadi adalah sangat baik di laga sore hari ini. Walaupun termasuk pemain debutan di Indonesia Super League, tapi ia tampil cukup tenang mengimbangi Henry Nyombi.
satu kesalahannya adalah gol dari Dejan Milovanovic yang juga bukan berasal dari permainan 1 lawan 1 atau juga open play. Ya, kondisi yang sangat cukup sulit sebetulnya tadi dihadapi ketika Barito Putra menghadapi tendangan bebas Nemanja Obrich, karena ada 3 orang pemain Pelita Bandung Raya yang posturnya cukup tinggi, Nova Arianto, Mio Dadic, serta Dejan Milovanovic yang harus dihadang oleh pemain-pemain Barito Putra yang posturnya hanya Henry Nyombi saja yang mengimbangi, Rendra. Agus Shima. Gagal Agus Shima melewati Asep Ato. Ya, cedera cukup serius tampaknya Guntur Aryadi. Dan sudah masuk ke lapangan pemain yang menggantikan Guntur, Daewon Ha. Ini dia Daewon Ha. Tampaknya diplot sebagai pendamping Henry Nyombi di jantung pertahanan Daewon Ha. Ya. Sementara di kubu Pelita Bandung Raya belum melakukan pergantian pemain, pelatih Simon McManamy. Amirul Mukminin atau Agus Shima kali ini. Bola daerah kepada Yongki Aribowo. Berhasil diintercept oleh Mio Dadic. Cukup cekatan Mio Dadic, pemain belakang dari Pelita Bandung Raya. Ini adalah saat-saat sulit bagi Barito Putra. Dengan kondisi tertekan, tertinggal, membuat Salahuddin harus bisa memutar otak, memainkan strategi jitu. Paling tidak adalah mengangkat mental dari para pemain Barito Putra yang terlihat memang sedikit beban begitu tertinggal lewat gol Dejan Milovanovic. Ya, yang menarik adalah ketika tampil di Inter Island Cup, Rendra, ketika Barito Putra menghadapi Persiba, mereka juga tertinggal 1-0 dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melalui tendangan Mia Solosa yang masuk sebagai pemain pengganti. Apakah strategi seperti ini yang akan dilakukan lagi oleh pelatih Salahuddin? Di pertandingan pertama juga waktu itu Inter Island Cup. Sementara di pertandingan kedua Barito Putra menderita kekalahan 1-0 tipis saja dari Persis Samputra Samarinda melalui gol dari Ferdinand Sinaga. Bukan si Dragon ya, Rendra. Ya, super sub Nehemia Salosa dimasukkan oleh Salahuddin. Akankah Nehemia Salosa kembali menjadi penyelamat bagi Barito Putra di laga sore hari ini, dan ia menggantikan striker utama Yongki Aribowo yang tampak tidak begitu senang ditarik keluar oleh pelatih Salahuddin. Ya, tapi memang harus ada penyegaran ataupun pergantian dalam kondisi tertinggal dan butuh gol serta penampilan pertama di ISL 2013 ini, sehingga pelatih Salahuddin memasukkan Mia Solosa. Selama ini memang lebih sering menjadi pemain cadangan Mia Solosa, tapi justru mungkin di situ kelebihan dari Nehemia Solosa. Pelanggaran dari Yandi Ramadana. Sakiti Doi. Kita lihat Henry Nyombi mendapatkan pengawalan dari Mio Dadic. Sementara ini Jajang terus mengawal Sakiti Doi. Tendangan kali ini mengarah ke tiang jauh, terlalu deras, meninggalkan lapangan permainan. Coba dilakukan oleh Dedi Hartono. Wajah dari Salahuddin. Tinggal satu pergantian pemain yang dimiliki oleh Salahuddin dan Barito Putra. Dan ini adalah Mia Solosa. Sempat juga bermain
beberapa tahun yang lalu di Persekapas Kabupaten Pasuruan. Nehemia Salosa, masih Nehemia Salosa. Hasil diamankan tadi oleh Miodadic, datang Henry Niombi. Dipotong oleh Nemanja Obrich, menuju kepada Gaston Castanyo. Kali ini yang berperan sebagai pemain terakhir di jantung pertahanan adalah Daewon Ha. Sementara ini adalah wajah dari Yongki Aribowo, penyerang yang sempat mengkilap bersama dengan Persik Kediri dan saat ini masih terus berusaha untuk mengembalikan ketajamannya. Ya, banyak diganggu cedera memang Yongki Aribowo setelah mulai tenar bersama Persik Kediri menembus tim nasional, mendapatkan tempat di tim nasional. Di Persisam juga kurang mendapat peluang untuk bermain di tim inti karena seringkali mendapatkan cedera. Ada sedikit kesalahan komunikasi antara Miodadic dan Tema Mursadat sehingga keuntungan bagi Barito Putra sekarang tendangan bebas. Henry Niombi sudah jauh meninggalkan daerah pertahanan bersama dengan Daewon Ha. Peluang kembali didapatkan kali ini. Kembali Henry Niombi bagi Barito Putra. Masih Henry Niombi berusaha melewati Miodadic. Gagal kali ini Henry Niombi, lebaran ke dalam bagi Barito Putra. Berhasil dipotong oleh Jajang. Tiga kali lapangan permainan, Henry Niombi. Ya, Salahuddin. Kalau selama ini mungkin belum mendapatkan tekanan yang begitu berat seperti yang dialaminya di laga-laga Indonesia Super League. Ya. Selama ini tampil begitu baik di divisi utama hingga meraih posisi puncak. Dan sekarang berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tentu Salahuddin harus bekerja 2 kali lipat lebih ekstra dibandingkan ketika masih berada di divisi utama. Ya. Bukan cuma ketika berhadapan dengan tim asal Jawa, Sumatera ataupun Papua, Rendra, tentu Salahuddin juga akan menghadapi tantangan yang sangat berat ketika menghadapi tim-tim Kalimantan yang terkenal tangguh seperti Mitra Kukar. Peluang didapatkan tadi oleh Jibril Kolibali. Tendangan sambil memutar dari Jibril Kolibali cukup baik, tapi masih melebar di kanan gawang dari Tema Mursadat. Ya, agak terlambat blocking yang dilakukan oleh Nova Arianto sehingga Jibril Kolibali bisa lepaskan tendangan. Meskipun arahnya masih jauh dari sasaran. Permainan Barito yang kelihatan menjadi lebih agresif setelah tertinggal ini sebetulnya juga merupakan keuntungan bagi lini penyerang Pelita Bandung Raya. Tentu ada celah yang bisa dimanfaatkan karena beberapa kali kita bisa melihat Henry Niombi sudah ikut naik membantu serangan, beberapa kali meninggalkan posnya di lini belakang. Kembali Jibril Kolibali, masih Jibril Kolibali, kali peluang Mas Jibril Kolibali. Dan hampir saja Nehemia Salosa menjebol gawang dari Pelita Bandung Raya setelah sempat terjadi kekacauan di barisan pertahanan Pelita Bandung Raya. Ya, 2 peluang berturut-turut didapatkan oleh pemain depan dari Barito Putra. Ini adalah pergerakan yang tidak bisa diantisipasi oleh Nova Arianto dan Miodadic. Serangan yang dibangun oleh Jibril serta Mia Solosa. Sedikit saja melenceng sepakan dari Mia Solosa. Reaksi dari Tema Mursadat yang sedikit kesal ketika barisan pertahanannya kehilangan konsentrasi dan berhasil ditembus tadi oleh para pemain Barito Putra walaupun tidak sampai masukkan gawangnya.
Tapi itu menjadi sebuah peringatan bagi barisan pertahanan Pelita Bandung Raya agar tidak lengah dari tekanan Barito Putra yang tampaknya mendapatkan angin kedua di laga sore hari ini. Ya. Sehingga mereka tampaknya mulai bersemangat dan mulai kembali mendapatkan keyakinan untuk bisa menjebol gawang Pelita Bandung Raya. Tim juara divisi utama musim lalu dan kembali Jibril Coulibaly. Sudah 3 kali dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Ya. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana penjaga gawang Temamur Sadat kelihatan sedikit kesal karena pemain-pemain Barito Putra diberikan keleluasan untuk melakukan syuting, mendapatkan ruang yang cukup banyak. Membiarkan Jibril Coulibaly, membiarkan Saki Tedoe bermain-main dengan bola di daerah pertahanan Pelita Bandung Raya adalah hanya menyimpan bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Dan itu yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Pelita Bandung Raya. Karena kita tahu Saki Tedoe dan juga Jibril Coulibaly adalah bukan pemain biasa yang tidak mampu merubah permainan dalam laga-laga sepak bola. Sementara ini tampak sudah bersiap-siap main dari Pelita Bandung Raya. Berhasil direbut oleh Nemanja Obrich. Yaitu adalah Gultom, pemain muda dari kubu Pelita Bandung Raya. Masih ada Daewon Ha. Serangan kali ini dilakukan cukup cepat. Apa yang dilakukan kali ini oleh Dedi Hartono. Berikan bola kepada Saki Tedoe. Masih Saki Tedoe, 2 pemain. Masih Dedi Hartono. Ya, kita lihat bagaimana Dedi Hartono berikan bola, peluang kembali Jibril Coulibaly dan peluang emas dan gol! Kita sudah mengatakan membiarkan Jibril Coulibaly untuk bisa bermain lepas di jantung pertahanan adalah bom waktu, dan akhirnya bom waktu itu meledak dan skor menjadi 1-1. Pelita Bandung Raya menghadapi Barito Putra dalam pertandingan Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, sebuah kesalahan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain Pelita Bandung Raya memberikan kesempatan banyak pada para pemain Barito Putra menguasai bola. Kita lihat bagaimana Jibril Coulibaly bisa menguasai umpan dari Dedi Hartono, mengelabui salah seorang pemain belakang Pelita Bandung Raya dan melakukan tendangan yang sangat akurat. Posisinya juga sudah sangat bebas, Rendra. Tidak menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Kita bisa melihat bagaimana Jibril Coulibaly tidak ditahan oleh para pemain bertahan dari Pelita Bandung Raya. Karena Nova Arianto dan juga Miodadis tadi adalah tergeser posisinya ke sebelah kiri, ketarik oleh permainan yang dilakukan oleh Saki Tedoe. Ya, kesalahan sudah dilakukan ketika membiarkan Saki Tedoe serta Dedi Hartono menguasai bola dan banyak mendapatkan ruang sebelum mengirimkan umpan kepada Jibril Coulibaly. Dalam keadaan seperti ini tentu kondisi yang sangat berbahaya dialami ataupun dihadapi oleh Pelita Bandung Raya karena setelah tertinggal Barito Putra sangat bersemangat mengejar ketinggalan dan banyak sekali peluang yang didapat. Sebaliknya Pelita Bandung Raya setelah unggul juga tidak dapat mengembangkan permainan lagi. Tidak banyak peluang yang didapat dan harus diingat bahwa gol yang didapat oleh Pelita Bandung Raya tadi adalah dari set piece, bukan dari sebuah open play seperti yang dilakukan oleh Barito Putra. Artinya dalam kesempatan open play Barito Putra lebih banyak menciptakan peluang. Miodadis kali ini bagi Pelita Bandung Raya. Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo. Pelanggaran dilakukan oleh Daewon Ha. Ya, harus mengurangi ataupun meminimalkan pelanggaran-pelanggaran di sekitar kotak penalti para pemain Barito Putra karena ada algojo tendangan bebas yang sangat berbahaya di tim Pelita Bandung Raya. Nemanja Obrich sudah bersiap-siap, kita lihat. Soloran yang dilakukan oleh Gaston Castanyo dihentikan oleh Daewon Ha. Tendangan bebas kali ini dimiliki oleh Pelita Bandung Raya. Dan Pelita Bandung Raya bisa memanfaatkan kesempatan ini sehingga bisa kembali unggul atas Barito Putra dalam laga perdana Indonesia Super League.
Kembali tendangan keras dari Nemanja Obrich. Gian Agus Prasetyo. Dejan Milovanovic. Kembali bola dikuasai oleh Gultom tadi. Serangan kali ini dari para pemain Barito Putra dipatahkan oleh Riyandi Ramadana. Lagi-lagi peluang didapat oleh Barito Putra melalui umpan silang dari Agus Sima. Agak salah mengantisipasi tadi Tema Mursadat. Kembali kita lihat tekanan dilakukan oleh Pelita Bandung Raya. Asep Ato. Gaston Castanyo kembali kepada Asep Ato. Umpan kali ini. Permainan dari Asep Ato. Tidak mudah tentunya bagi pemain seperti Asep Ato yang sebelumnya belum mendapatkan pengalaman bermain, tiba-tiba harus bermain di kancah Indonesia Super League dan langsung menghadapi pemain-pemain berkualitas lainnya. Nehemia Salosa, bukan pelanggaran tadi. Langsung kali ini bola Dejan Milovanovic kepada Gaston Castanyo. Pelanggaran berikutnya dari Daewon Ha kepada Gaston Castanyo. Dan kita lihat Yandri, wasit langsung memberikan sebuah peringatan untuk Daewon Ha untuk diminta lebih tenang atau juga lebih kalem dalam bermain. 2 kali berturut-turut 2 pemain yang sama berbenturan dan Gaston Castanyo harus terkapar. Tendangan bebas berikutnya lagi-lagi dihadapi oleh Nemanja Obrich. Ini kesempatan berikutnya bagi kubu Pelita Bandung Raya melalui bola manti. Ada Dejan Milovanovic, ada Gaston Castanyo, ada Nova Arianto dan juga ada Mio Dadic. Berhasil dipatahkan. Serangan kali ini dari Nehemia Salosa dengan kecepatannya. Cukup kosong kali ini, kita lihat peluang didapatkan oleh Dedi Hartono. Memberikan bola ternyata Dedi Hartono kepada... Ya, kita lihat tadi adalah Agus Sima dan kali ini Agus Sima berikan kepada Dedi Hartono. Cukup percaya diri para pemain Barito Putra. Meka Nasirov. Henry Niombi. Jauh dari sasaran kali ini umpan dari Meka Nasirov. Kapten tim dari Barito Putra. Balik ke dalam kali ini. Mio Dadic, Eka Ramdhani. Tidak terlihat peran dari Eka Ramdhani di babak kedua ini. Ya, Lebih banyak Nemanja Obrich yang menguasai bola dan juga mendistribusikannya kepada para pemain lain. agak kurang maksimal pergerakan dari Eka Ramdhani ataupun umpan yang diberikan Eka. Asep Ato gagal tadi menyambut umpan dari Eka Ramdhani.
kapten tim dari Pelita Bandung Raya. Selanjutnya kita lihat dukungan yang diberikan untuk para pendukung Pelita Bandung Raya. Kembali kita lihat tekanan kali ini. Dedi Hartono bagi Barito Putra. Sakit Edoe. Ya, lagi-lagi kita bisa menyaksikan pemain-pemain Barito memiliki alur serangan yang lebih rapi. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu, mereka kini bisa menyamakan kedudukan dan sekarang lebih banyak menguasai permainan. Kembali Sakit Edoe. Nemanja Obrits harus mundur cukup jauh, membantu pertahanan. Ya, pertandingan sore hari ini antara Pelita Bandung Raya menghadapi Barito Putra adalah laga perdana bagi Barito Putra di kancah Indonesia Super League, dan itu membuat mereka juga memberikan perhatian khusus. Dan tidak heran kalau kota Banjarmasin pun saat ini sepi dan mereka lebih memilih untuk menyaksikan jalannya pertandingan Barito Putra menghadapi Pelita Bandung Raya di layar kaca Antv, seperti yang juga dilakukan oleh para pendukung supporter Barito Putra, itu Bartman yang melakukan nonton bareng di auditorium RRI Banjarmasin. Begitu juga dengan Lasman yang menggelar nobar di markas mereka yang berada di Jalan Ampera 3 Teluk Tiram. Ini menjadikan dukungan yang memang luar biasa bagi para pecinta sepak bola Indonesia untuk menonton laga-laga dari tim kesayangan mereka. Ya, dan pemain serta pelatih Barito Putra membayar dukungan itu dengan penampilan yang tidak mengecewakan untuk sebuah tim yang baru promosi, Rendra. Bisa mengimbangi Pelita Bandung Raya yang pemainnya bisa dibilang lebih banyak nama yang lebih tenar. Ya, Rizky Mirzaman dimasukkan menggantikan Dedi Hartono. Pergantian terakhir tentunya dari Barito Putra. Ini dia Rizky Mirzaman. Kembali sebuah umpan, masih ada Nova Arianto. Bagi Pelita Bandung Raya, apabila pertandingan ini memang berakhir dengan skor 1-1, sebenarnya satu kerugian karena mereka bermain sebagai tim tuan rumah di laga perdana Indonesia Super League. Tapi kalau melihat apa yang mereka tampilkan di laga sore hari ini, sebenarnya sudah hasil yang maksimal. Ya, karena lebih banyak mendapatkan tekanan di dua babak ini. Daewon Ha atau Meka Nasirov berikan bola kepada Henry Niombi. Sedangkan bagi Barito Putra, poin pertama apabila mereka terus bisa menahan imbang 1-1 Pelita Bandung Raya adalah poin yang sangat berharga, di mana ini menjadi poin tandang yang cukup bisa menjadi modal untuk bisa melanjutkan laga berikutnya, di mana mereka akan menjadi tamu dari Sriwijaya FC pada tanggal 11 Januari 2013. Selanjutnya mereka akan bermain kandang menghadapi Arema, Kronos Indonesia, dan juga menghadapi Gresik United. Ada tendangan percobaan dari Gaston Castanyo. Percobaan pertama dari Gaston Castanyo di laga sore hari ini. Dilakukan dari jarak yang cukup jauh. Sepanjang dua babak ini memang sangat sulit bagi Gaston masuk ke kotak penalti Barito Putra, karena pengawalan yang dilakukan bergantian oleh Henry Nyombi dan Guntur Aryadi yang kemudian digantikan oleh Daewon Ha. Hampir saya tadi bola berhasil digapai oleh Jibril Kolibali. Dan
mencetak gol pertama bagi Barito Putra di Indonesia Super League 2012-2013. Daewon Ha langsung saja mengamankan bola yang berusaha dikejar tadi oleh para pemain Pelita Bandung Raya. Asep Ato maksudnya kepada Gultom tadi. Ini kesempatan bagi Pelita Bandung Raya. Jarak yang sangat ideal bagi penembak-penembak Pelita Bandung Raya seperti Gaston Castanyo sendiri ataupun Nemanja Obrich. Ya, lagi-lagi dilakukan oleh Daewon Ha. Kurang berhati-hati dalam melakukan tackling sehingga ataupun ini sebuah trik dari Gaston Castanyo. Dua orang pemain yang sudah 3 kali berbenturan dan semuanya merupakan keuntungan bagi Pelita Bandung Raya mendapatkan tendangan bebas. Ya, dan Daewon Ha juga harus lebih tenang tampaknya memang apabila ia juga tidak ingin terus mendapatkan sebuah peringatan atau bahkan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Gaston Castanyo, pelanggaran-pelanggaran mendekati daerah kotak penalti atau bahkan di dalam kotak penalti. Ya. Nemanja Obrich, Eka Ramdhani kembali hampir sama dengan yang terjadi di babak kedua tadi, di mana gol yang dicetak oleh Dejan Milovanovic, tapi kali ini berhasil diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan Barito Putra. Dejan Milovanovic. Simon McManamy. Harus diulang dengan bebas. Jauh dari sasaran, tendangan dari Doli Gultom, pemain Pelita Bandung Raya yang masuk di babak kedua tadi. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Eka Ramdhani terhadap Meka Nasirov. Ya, penggantian pemain lagi. Edi Hafid Murtado disiapkan. Menggantikan Riyandi Ramadana. Kita tahu Edi Hafid Murtado adalah pemain yang juga bisa bermain di berbagai posisi di belakang. Bermain sebagai posisi utama bek kanan, tapi juga kerap bermain sebagai bek kiri. Atau bahkan sempat juga bermain sebagai bek tengah ketika memperkuat Pelita Jaya musim lalu. Ya, bisa di kanan, bisa di kiri, Rendra. KKO, kanan kiri oke. Sebuah hal yang memang sangat unik untuk para pemain di musim-musim yang cukup padat seperti Indonesia Super League. Kembali berhasil dipatahkan oleh Mio Dadic. Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo kali ini sendirian, tidak ada rekannya yang memberikan dukungan. Sangat sulit kita lihat bagaimana Gaston Castanyo menembus para pemain dari Barito Putra. Nemanja Obrich. Kita lihat bagaimana Gultom Doli terus mendapatkan pengawalan. Jajang. Berikan bola tadi. Kesempatan kali ini bagi Pelita Bandung Raya di saat Barito Putra tampaknya sudah menurunkan tekanan ya. Tampaknya sudah cukup puas dengan mengantongi 1 poin dalam laga tandang. Sementara ini waktu memang tersisa beberapa menit lagi dan ini menjadi waktu-waktu yang sangat rawan.
di mana kondisi pemain juga sudah mengalami penurunan dari segi fisik. Nemanja Obric. Masih banyak kesempatan bagi kedua tim untuk bisa merubah skor di laga sore hari ini. Kembali Miodadic menjaga lapangan permainan. Tampak gelisah pelatih Simon McManamy, pelatih berusia 35 tahun. Ya, Nemanja Obric pemberi umpan bagi Dejan Milovanovic untuk mencetak gol pertama di Indonesia Super League musim ini, digantikan oleh Adi. Adi Sulistiani posisinya merupakan striker. Terlihat dia mengisyaratkan dengan dua jarinya, tentu bermain dengan dua striker kini. Pelita Bandung Raya. Satu hal yang cukup positif, tapi tampaknya sudah terlambat dilakukan bagi Pelita Bandung Raya. Partai perdana Indonesia Super League 2012-2013 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, tampaknya akan berakhir dengan skor imbang 1-1. Jika memang kesempatan ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Pelita Bandung Raya. Dian Agus Prasetyo. Lihat duel antara Sekite Doe dengan Adi. Kesempatan kali ini di tambahan waktu babak kedua. Tendangan bebas dari Eka Ramdhani setelah Nemanja Obric tadi ditarik keluar. Eka menjadi eksekutor tendangan bebas. Masih ada Daewon Ha. Akhir dari laga perdana Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Pelita Bandung Raya 1, Barito Putra 1, di mana gol dari Dejan Milovanovic sebagai pencetak gol pertama di Indonesia Super League musim ini berhasil dicamakan oleh Zibril Kolibali. Sebuah hasil yang maksimal yang diterima oleh kedua tim yang berlaga di sore hari ini. Dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.